이렇게 너무 저한테 개인적으로 해준 것보다도 우리 양신애한테 무신양면으로 이렇게 해준 게 저는 너무나 고맙고 가슴 벅차고 감사합니다. 앞으로도 제가 인도네시아에서도 더 잘해야 된다는 것을 느끼고 앞으로도 더 열심히 노력할 것이고요. 우리 양신애 멤버들도 Shin Tae-yong berkata kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. I think it's a very big honor to crown man of the match in a final like this against Thailand. But of course, it's not only me because this is a team prestation, and we're all fighting together. So I think as a team we did amazing this tournament, and that I can score my goal and be crowned man of the match is for me very special. But I want to thank. Shin Tae-yong belum puas dengan penampilan Jens Raven, berikan syarat khusus jika ingin masuk timnas Indonesia senior. But I think during this tournament it's more and more. Ini argumentasi Bambang Pacul soal naturalisasi ini adalah kawan-kawan pemain sepak bola bisa langsung melihat bagaimana sesungguhnya seorang pemain sepak bola profesional dan memberikan catatan itu bahwa today ketika kita bisa menang. Gerakan anti naturalisasi timnas Indonesia makin edan, netizen pasti ada dalangnya. Masuk Piala Dunia ini kita senang sekali, Pak. Yang 5 ini lagi ini, Bang. Ya kan? Timnas Indonesia U21 satunya penghuni pot 5 yang lolos Piala Asia U20 2025. Tiga syarat timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20. Shin Tae-yong berkata kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Kemudian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target timnas Indonesia adalah mengunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong. Saya tak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis. Jadi saya mengatur target untuk peringkat 3 atau 4, tambahnya. Selanjutnya timnas Indonesia akan menjalani 2 laga away melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. 2 kemenangan bisa memudahkan langkah timnas Indonesia lolos. Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri pernah menyinggung bahwa timnas Indonesia perlu 15 poin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 laga away lawan Bahrain dan Cina bulan depan sangat penting, kata Shin Tae-yong. Mereka tim yang relatif bagus. Target saya adalah mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kita mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, tambahnya. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. 제가 요즘 인도네시아에서 사실은 눈물이 많아졌어요. 왜냐면
인도네시아 사람들이 마음이 따뜻합니다. 따뜻해가지고 좀 느긋하면서도 서로가 좀 양보하는 느낌도 있고 베푸는 것도 있고 이러다 보니까 한국에서 저 아무리 월드컵 감독해도 이렇게 베풀어 준 사람 없었어요. 솔직히 얘기하면. 맞아요. 그렇지만 인도네시아 와서 오히려 더 타국에서 챙겨주시고 인도네시아 와서 이렇게 진짜 좋은 형님들, 회장님들 뵙고 이렇게 너무 저한테 개인적으로 해준 것보다 우리 양신애한테 무신양면을 이렇게 해준 게 저는 너무나 고맙고 가슴 벅차고 감사합니다. 앞으로도 제가 인도네시아에서도 더 잘 해야 된다는 것을 느끼고 앞으로도 더 열심히 노력할 것이고요. 우리 양신애 멤버들도 한국 돌아가시면 더 열심히 잘 살아야 됩니다. 감사합니다. 잘 알겠습니다. Shin Tae-yong belum puas dengan penampilan Jens Raven, berikan syarat khusus jika ingin masuk timnas Indonesia senior. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan syarat khusus kepada Jens Raven jika ingin dipanggil ke tim senior. Jens Raven sukses membawa timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina. Keberhasilan ini didapat usai timnas Indonesia U20 imbang melawan Yaman 1-1 di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 30 September. Hasil tersebut menempatkan Garuda Nusantara sebagai juara grup F dengan mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Yaman yang memiliki poin sama tetapi kalah produktivitas gol lolos ke putaran final sebagai salah satu runner-up terbaik. Di bawah asuhan Indra Syafri, Jens Raven menjadi mesin gol timnas Indonesia U20 sepanjang babak kualifikasi. Dalam 3 laga yang sudah dilakoni, pemain FC Dordrecht U21 ini selalu bermain starter dan berhasil mencetak 3 gol. Pemain berusia 18 tahun ini mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Maladewa, Timor Leste, dan Maladewa. 3 gol yang dicetak Jens Raven menjadikannya sebagai top skor timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi Piala Asia U20. Jens Raven dinilai layak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior jelang kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih lagi, Indonesia pada saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan striker yang punya naluri tinggi di depan gawang. Namun, Shin Tae-yong menilai bahwa Jens Raven belum layak bergabung dengan timnas Indonesia senior. Menurutnya, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar bisa bermain bersama Jai Itzes dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dia memberikan syarat agar Jens Raven bisa mendapatkan kesempatan bergabung dengan skuad Garuda. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih, dan daya berjuang kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ujar ST. Seusai menjuarai Piala AFF U19 2024, Shin Tae-yong pun sempat ditanya soal kemungkinan memanggil Jens Raven. Dia saat itu mengungkapkan bahwa Jens Raven masih membutuhkan waktu untuk bergabung dengan timnas Indonesia senior. Meski demikian, Jens Raven bisa mencoba peruntungannya terlebih dulu di Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini. Apalagi, Shin Tae-yong berencana untuk menggunakan timnas Indonesia U22, yang dimana usia Jens Raven masih memenuhi syarat. Jika bisa membuktikan kualitasnya, bukan tidak mungkin STY akan memanggilnya ke tim senior. Yes, everyone saw me crying. I scored the first goal. It was an amazing feeling, and I think the stadium was sold out. So I never experienced this in my life. So when I scored the goal, I was already very emotional. And my first official tournament in Indonesia, and directly the champion. It was an amazing feeling, so much emotion. So that's the reason why I cried. So my feeling is undescribable. I think it's a very big honor to crown man of the match in a final like this against Thailand. But of course, it's not only me, because this is a team prestation, and we're all fighting together. So I think as a team we did amazing this tournament, and that I can score my goal and be crowned man of the match is for me very special. But I want to thank the team and the coach also for the confidence in me. I already felt love from everyone. But I think during this tournament it's more and more, and I think we don't have Wi-Fi now on my telephone. But if I step out of the stadium and I think I check my phone, it will be amazing. So I love Indonesia, and I give my whole heart to them and my fighting spirit. So amazing. I love everyone. Gerakan anti naturalisasi timnas Indonesia makin edan, netizen pasti ada dalangnya. Sepak bola Indonesia tengah dihebohkan dengan banyaknya gerakan anti naturalisasi di timnas Indonesia yang dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu. Gerakan anti naturalisasi ini jadi perbincangan setelah munculnya spanduk di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Bilangan, Jakarta. Dalam spanduk itu, tertulis kalimat menolak program naturalisasi di timnas Indonesia yang belakangan gencar dilakukan oleh PSSI. Naturalisasi bukan kami anak kampung sini.
Akamsi. Dibunyi kalimat di spanduk yang bertuliskan nama sebuah organisasi, yakni Masyarakat Sepak Bola Indonesia, MSBI. Sontak spanduk itu menjadi obrolan netizen setelah diunggah oleh akun X, Twitter, Endraknun dan disebarkan di berbagai media sosial seperti Instagram. Banyak netizen mengecam kalimat dalam spanduk itu, dan meminta pihak berwajib untuk mengusut dalang dari propaganda anti-naturalisasi itu. Ada dalangnya ini kalau berani terang-terangan begini, yang pasti berduit, dibunyi komentar akun MJ di Instagram. Cari siapa dalang dibalik banner itu, kita kasih salam olahraga. Dibunyi komentar akun KID, pasti di belakang ini ada dalangnya. Dibunyi komentar akun TO, gerakan anti-naturalisasi ini sejatinya berlangsung sejak lama dan makin masif belakangan ini dengan banyaknya pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia. Hingga artikel ini dibuat, tercatat ada 14 pemain yang dinaturalisasi di era Shin Tae-yong, baik itu pemain keturunan maupun lewat jalur istimewa. Bahkan nantinya ada 5 tambahan pemain naturalisasi baru lagi untuk timnas Indonesia, yakni Mes Hilgers, Eliano Rejders, Dion Marks, Tim Gepens, hingga Mauresmo Hinoke. Karena maraknya naturalisasi inilah, muncul gerakan anti-naturalisasi yang kini mulai terlihat lewat spanduk ataupun ucapan dari beberapa tokoh. Terbaru, ada sosok Hifni Hasan yang secara belak-belakan mengkritik naturalisasi di hadapan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada acara Santini Jebreet Media Award. Pertama, saya mau berbicara tentang Coach Shin Tae-yong. Jadi, saya ini orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, kata anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia itu. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, jelanjutnya. Sementara itu, pro kontra soal naturalisasi pun mendapat atensi Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut adanya pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia naik level. Shin Tae-yong bahkan meminta publik Indonesia, terutama yang kontra naturalisasi, memiliki pandangan luas terkait adanya pemain naturalisasi di tim nasional. Ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan salah sangka, kalau kita bisa naik ranking FIFA sampai top 50, sepak bola Indonesia tidak akan gampang runtuh, kata Shin Tae-yong. Pak Paco setuju gak dengan naturalisasi? Oke? Lah Bambang Paco masih ketua Komisi 3 yang gedok ya bos. Iya toh? Jadi naturalisasi ini kita bisa ngeliat dulu. Pasukan kita, pemain kita bisa ngeliat langsung praktek di lapangan. Oh, untuk menjadi seorang pemain sepak bola itu, yang hebat itu harus punya disiplin tinggi. Yang dipelajari ternyata bukan hanya sepak bola, tetapi mental juga dipelajari. Melihat langsung, ini bukan transfer of knowledge, tetapi ini melihat contoh langsung di depan mata. Tidak sekali saya tanya sama Diko, Republik Indonesia ini olahraga yang paling digemari apa? Sepak bola. Oke? Setiap negara yang sepak bolanya digemari rakyatnya, pasti sepak bolanya maju. Di kita maju enggak? Enggak. Tapi pembangunan sepak bolanya luar biasa. Itulah konsensus di sini pasukannya banyak, domba-dombanya banyak ini. Tetapi majunya sepak bola belum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Begitu. 270 juta, mosok cari 22 pemain aja susah. Kan gitu. Nah, ini argumentasi Babak Paco soal naturalisasi ini adalah kawan-kawan pemain sepak bola bisa langsung melihat bagaimana sesungguhnya seorang pemain sepak bola profesional dan memberikan catatan bahwa today ketika kita bisa menahan 0-0 dengan Australia yang langganan pemenang sepak bola dunia ini masuk Piala Dunia ini, kita senang sekali Pak, semua ure-ure Pak, Kecuali towel. nah itu biar perdebatan sama beliau, jadi ini kita gembirakan. Tetapi adidas sekalian, para pemain sepak bola kita harus segera belajar. Oke? Melihat itu di mukanya. Langsung lihat. Oke? Itu harapanku ketika di Komisi 3 aku katakan itu di dalam soal naturalisasi. Oke? Jadi Pak Paco setuju gak? Sementara setuju.
Tapi ketika kita udah jagoan, ya nggak perlu kita bisa, ya kita saja. Kalau sudah bisa, kalau belum belajar. Bukan transfer of technology, tapi ini adalah transfer of skill. 3 syarat Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 akan melawan Yaman pada laga penentuan kualifikasi Piala Asia U20 2025, Minggu 29/9. Berikut 3 syarat Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 saat melawan Yaman. Kemenangan 3-1 atas Timor Leste di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27/9, semakin mendekatkan Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Indonesia selanjutnya akan melawan Yaman di Stadion Madia, Minggu 29/9, untuk menentukan posisi juara grup dan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025. Berikut 3 syarat Timnas Indonesia U20 bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. 1. Menang lawan Yaman. Kemenangan atas Yaman merupakan syarat paling utama bagi Timnas Indonesia U20 untuk lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Kemenangan di laga terakhir grup F akan membuat Indonesia memastikan diri sebagai juara grup dengan torehan 9 poin di puncak klasemen. 2. Imbang lawan Yaman. Hasil imbang melawan Yaman di Stadion Madia juga membuat Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup F. Pasalnya, Indonesia akan unggul selisih gol atas Yaman. Berbekal kemenangan 4-0 atas Maladewa dan 3-1 atas Timor Leste, Indonesia saat ini unggul selisih 1 gol atas Yaman yang menang 3-1 atas Timor Leste dan 3-0 atas Maladewa. Selisih gol Indonesia saat ini 6, sedangkan Yaman 5. 3. Kalah dari Yaman. Kalah dari Yaman di laga terakhir tidak menutup sepenuhnya peluang Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Pasalnya, ada 5 tim runner-up terbaik dari 10 grup yang akan mendapat tiket lolos ke Cina. Indonesia akan bersaing dengan tim seperti Irak, Vietnam, Qatar, Australia, Uni Emirat Arab, hingga Tajikistan yang saat ini menduduki posisi kedua klasemen. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia betah di puncak klasemen usai pulangkan Timor Leste. Timnas U20 Indonesia berhasil memenangi laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 saat bertarung melawan Timnas U20 Timor Leste. Pertandingan antara Garuda Nusantara melawan The Young Rising Sun berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil memenangi laga ini dengan skor 3-1. Gol-gol itu dilesakan oleh Jens Raven pada menit ke-13, Rizky Afrizal 15, dan Muhammad Ragil 77. Sementara gol milik Timor Leste dilesakan oleh Luis Figo Ribeiro pada menit ke-66. Jalannya pertandingan. Anak asuh Indra Syafri langsung tancap gas sejak peluit tanda dimulai pertandingan ditiup. Tim berjuluk Garuda Nusantara juga hampir unggul cepat pada babak pertama ini. Berawal dari akselerasi Jens Raven di sisi kanan lapangan, bomber berusia 18 tahun tersebut mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Bek Timnas U20 Timor Leste, yakni Aureo Vieira Costa hampir membuat gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola umpan Raven. Untungnya, bola sapuannya masih berada tipis di samping gawang dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Indonesia. Melewati 10 menit babak pertama, anak asuh Indra semakin gencar melakukan serangan. Akhirnya, Raven berhasil menggetarkan jala Pablo Macario pada menit ke-13. Tak cukup sampai di situ, keran gol tim merah putih muda semakin deras di menit ke-15. Kali ini giliran Rizky Afrizal yang mencatatkan namanya di papan skor. Sontak skor langsung berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Pada akhirnya, skor Marin 2 gol itu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Timor Leste mulai mengacam gawang Indonesia. Luis Figo Ribeiro melepaskan tembakan kaki kiri ke arah gawang pada menit ke-54. Untungnya, peluang emas tersebut masih bisa dimentahkan oleh Ikram Al-Ghifari. Namun, Figo benar-benar menjadi malapetaka bagi Garuda Nusantara. Namanya tercatat di papan skor pada menit ke-66, usai mengelabui Ikram dengan sepakan melengkung yang meluncur deras ke dalam gawang. Gol pemain berusia 19 tahun itu membuat skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Indonesia.
Keadaan itu membuat The Young Rising Sun mulai berani untuk melakukan serangan bertubi-tubi ke gawang Garuda Nusantara yang tempo permainannya mulai menurun. Tim Merah Putih Muda memiliki kesempatan untuk kembali memperlebar jarak pada menit ke-73, sayangnya sepakan Vigo Dennis masih membentur Mistar. Pada akhirnya, skor benar-benar berubah menjadi 3-1 usai Muhammad Ragil mencetak gol tambahan pada menit ke-77. Ragil mampu memanfaatkan umpan manja yang dikirim oleh Doni Tripamungkas dari sisi kiri lapangan. Hingga akhir laga, skor 3-1 untuk kemenangan Timnas U20 Indonesia tidak berubah. Kemenangan ini membawa Garuda Nusantara kembali memuncaki klasemen sementara grup F dengan 6 poin setelah sebelumnya dikudeta oleh Timnas U20 Yaman. Sementara Timnas U20 Timor Leste berada di posisi ketiga dengan 0 poin dan dipastikan tersingkir dari babak kualifikasi. Timnas Indonesia U21 satu-satunya penghuni pot 5 yang lolos Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U21 satu-satunya penghuni pot 5 yang lolos Piala Asia U20 2025. Sebelum melakukan drawing Piala Asia U20 2025 pada 13 Juni 2024, AFC membagi 45 negara peserta ke dalam 5 pot. Pot 1, 2, 3 dan 4 masing-masing berisikan 10 negara, 40 negara. Sementara itu, pot 5 berisikan 5 negara. Penentuan pot ini berdasarkan pencapaian di Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan. Berhubung Timnas Indonesia U20 menempati peringkat 9 di Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U20 berhak menduduki pot 1. Timnas Indonesia U20 ditempatkan di pot unggulan bersama Uzbekistan, Irak, Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Yordania, Vietnam dan Tajikistan. Berada di pot 1 menguntungkan Timnas Indonesia U20. Dalam drawing yang dilaksanakan pada 13 Juni 2024, Timnas Indonesia U20 berada di grup F bersama Yaman U20, pot 2, Maladewa U20, pot 3, dan Timor Leste U20, pot 4. Berada di pot ringan memudahkan jalan Timnas Indonesia U20 untuk lolos Piala Asia U20 2025. Di dua laga awal grup F, Timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20 dan menggilas Timor Leste U20, 3-1. Untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 hanya perlu bermain imbang dengan Yaman U20 pada Minggu, 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat berhubung Timnas Indonesia U20 ditempatkan di pot 1. Adakah penghuni pot 5 yang dinyatakan lolos Piala Asia U20 2025? Jawabannya ada. Negara yang dimaksud adalah Korea Utara U20. Wakil Asia Timur ini berada di pot 5 karena absen di Piala Asia U20 2023. Tak sekadar absen, mereka pun tidak ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hebatnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Korea Utara U20 tidak terkalahkan dari 4 laga grup E. Korea Utara U20 menang 4-0 atas Sri Lanka U20, bermain 0-0 dengan Malaysia U20, menang 2-0 atas Tajikistan U20 dan menghajar Oman U20, 1-0. Korea Utara U20 pun menjadi satu dari 4 negara yang sudah memesan tempat di Piala Asia U20 2025. Selain Korea Utara U20 adalah Korea Selatan U20, Iran U20 dan tuan rumah Cina U20 yang telah memastikan tempat di Piala Asia U20 2025. Kan simpang siur nih, wah ada ini apa, enggak, ini biar teman-teman tahu, karena kan kebetulan saya tahu juga prosesnya, jadi enak tuh, tolong dia nyoba. Dan kita rekomendasiin dan oke. Dan yang 5 ini lagi nih Bang, ya kan? Ya, 3 ditambah 2 ya. Mudah-mudahan. Ya kan? Tapi ada memang, ada yang terhambat sih. Pasti tapi, ya. Pasti ada yang terhambat, tapi Ya kita kan juga nggak bisa melanggar regulasi. betul. Undang-undang. Regulasi nggak bisa dilanggar. Pokoknya ada proses lah yang kita lakukan.